Ibu-ibu yang mau menampilkan piala, ya agak cepat sedikit. Kita mau mulai lombanya. Sebentar kita panitianya lagi nyusun piala. Ya agak dipercepat Mbak Lis. Sekali lagi peserta lomba babak final, lomba tausiah, jangan lupa waktunya 1 orang 7 menit. Ketika 1 menit menjelang berakhir, nanti panitia akan melakukan kode melalui mic ketukan 2 kali. Seperti ini contohnya. Kenapa Pak? Oh lebih kuat. Tadi kurang kuat. Masih ada lagi pialanya Bu? Iya, agak cepat dikit deh. Udah selesai? Kita mau mulai ya. Sudah dek, jangan lupa disusun dari juara 1 sampai ke harapan pialanya. Baik, kita mulai. Nur Muhammad Bashid ya. Coba tes lagi. Mantap. Kata Bapak itu pakai pena, bolong ini. Udah acak kalau jempol. Tapi tidak tahu rusak ada nih. Jangan gugup ya adik-adik, nyantai, tetap fokus dengan judul tausiah yang akan dibawakan hari ini. Kita masih nunggu Dewan Juri, waktunya kira-kira 3 menit.
Adik peserta tausiah ya? Nomor tampil belum ya? Iya. Alhamdulillah datang hadir. Baik, kita mulai Dewan Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam untuk hadir di Aula RRI Palembang dalam rangkaian lomba babak final PTK RRI ke-52 1443 Hijriah. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin para peserta dan juga para dewan juri yang kami hormati, agar acara pagi hari ini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, segera saja kita panggil untuk lomba babak final PTK Tausiah RRI Palembang hari ini. Kita panggil untuk nomor tampil 01 dengan judul tausiahnya adalah Zakat Solusi Pengentasan Kemiskinan. Dewan Hakim yang kami hormati, inilah nomor tampil 01 dengan judul tausiah Zakat Solusi Pengentasan Kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan seterusnya hingga masa reformasi, sering terdengar slogan-slogan yang berbunyi, kita harus berperang melawan kemiskinan. Slogan ini dapat menjadi penyemangat untuk serius menuntaskan kelaparan di negara ini dan seolah menjadi penyejuk bagi masyarakat kita bahwa pemerintah benar-benar ingin menghapus masalah kemiskinan di bumi Indonesia ini. Namun kenyataannya hadirin, kemiskinan masih begitu lekat di negeri ini. Sebagaimana yang kita lihat dan kita dengar, baik di media elektronik maupun di media cetak. Jika kita membahas kemiskinan, tentunya kata ini juga identik dengan kata kelaparan. Apalagi tragedi ini terjadi di negeri kita sendiri dan menimpa saudara-saudara kita sendiri. Masalah kemiskinan ini akan terus berputar yang seolah tidak menemukan titik solusinya. Padahal Islam sangat jelas telah memberikan solusi konkret untuk memberantas kemiskinan melalui zakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membahas zakat solusi pengentasan kemiskinan dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathal sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhi. Di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran. Maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, firman Allah yang baru saja kita simak bersama berkenaan dengan kedermawanan fi tafsiril Qur'anil azim wa sab'ul mathani juz 3 halaman 32 ketika menjelaskan kalimat mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi wujuhil khairati syamilati lil jihadi wa ghairihi. Padahal saling tolong menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah, saling kasih sayang, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Intinya adalah manusia bukan hanya menari dan menghembuskan nafas, tetapi manusia harus bergerak, giat berusaha, punya kehendak dan pilihan agar tercapainya kemakmuran suatu negeri. Betul? Dengan demikian, pada akhirnya kami mengajak pada seluruh umat Islam untuk bersama-sama mengimplementasikan sikap at-ta'awun, yakni saling tolong-menolong antar sesama umat manusia. Dengan memberdayakan zakat, maka secara tidak langsung segala bentuk kebodohan, keterbelakangan, dan kekufuran akan hilang dengan sendirinya dari setiap insan. Rahmat semesta pulih bersama, bangkit perkasa. Wallahul musta'anu ila ahsanil hal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri aplaus. Nomor tampil 01. Baik, selanjutnya kita panggil nomor tampil 02 dengan judul tausiah, revitalisasi peran generasi sebagai pelopor kemajuan negeri. Baik, Dewan Hakim yang kami hormati, inilah nomor tampil 02 dengan judul tausiah, revitalisasi peran generasi sebagai pelopor kemajuan negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, sahabat da'i dan da'igri, hadirin rahimakumullah. Perlu kita menyadari bahwasannya generasi muda memiliki peran penting terhadap kemajuan bangsa. Betapa tidak, generasi mudalah yang mewarisi estafet perjuangan orang-orang terdahulu. Hal ini senada dengan ungkapan seorang pujangga asal Mesir
Syekh Mustafa